sama ekonomi. Yang dimaksud pembangunan di sini adalah hasil dari suatu proses membangun. Sedangkan ekonomi itu sendiri adalah salah satu ilmu ekonomi yang di dalamnya berkaitan dengan pengolahan industri, baik itu perdagangan maupun perikanan. Jadi dari pembangunan sama ekonomi itu sendiri dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses di mana mengakibatkan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita real suatu masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Dari sini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi itu terjadi pembangunan yang terus-menerus yang sifatnya itu menambah atau memperbaiki segala sesuatunya agar berjalan lebih baik lagi. Dengan adanya pembangunan ekonomi itu juga diharapkan adanya peningkatan pendapatan per kapita real suatu masyarakat penduduk dalam jangka waktu yang panjang. Dari sini paham? Paham Bu, sebenarnya paham. Oke, biar ingat sambil dicatat ya Mbak. Ya. Lanjut ke sebelum ke model dasar, Ibu akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu sendiri. Ada yang tahu mungkin faktor apa saja? Faktor ekonomi. Terus kita sama apa lagi yang satu? Faktor non ekonomi. Oke, jadi faktornya itu ada dua, ekonomi dan non ekonomi. Yang di faktor ekonomi itu ada apa saja? Yang tahu? Ada ya, dijelaskan. Jadi yang di ekonomi itu ada faktornya. Yang pertama itu kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi di sini berkaitan dengan perubahan proses produksi sebagai bentuk perubahan atau peningkatan sebagai bentuk perubahan atau penelitian baru. Itu yang termasuk ekonomi. Terus ada lagi dari pembagian kerja dan faktor skala produksi. Jadi di sini spesialisasinya itu pembagian kerja sehingga meningkatkan produktivitas dari pembangunan ekonomi. Paham? Terus yang selanjutnya dari faktor ekonomi itu ada sumber alam atau tanah. Jadi di faktor ini itu berkaitan dengan kesuburan tanah, terus sumber alam lainnya seperti iklim, letak, dan lain-lain. Terus selanjutnya itu ada faktor dari akumulasi modal. Nah, yang dimaksud modal di sini itu apa Bu? Jadi yang dimaksud modal di sini adalah faktor produksi yang secara fisik itu dapat diproduksi kembali. Terus faktor yang selanjutnya ada organisasi. Jadi yang dimaksud di organisasi ini sendiri yaitu pendukung, faktor pendukung dari modal, terus buruh, dan meningkatkan produktivitas. Itu jadi faktor dari ekonomi. Terus menuju ke yang non ekonomi. Kalau non ekonomi itu ada SDM. Ada yang tahu SDM singkatan dari apa? Sumber daya manusia. Bagus, benar. Jadi sumber daya manusia. Jadi faktor manusia itu sangat mempengaruhi dari efisiensi dan produktivitas pembangunan ekonomi. Dan pakar ekonomi juga menyebutkan bahwa modal insani dari pembangunan ekonomi itu ada kemampuan dari individu penduduknya itu sendiri, terus keterampilan dan kemampuan. Terus yang termasuk non ekonomi itu ada faktor kekuatan, ada faktor politik dan administrasi. Jadi di sini kalau kekuatan politik dan administrasi yang dimiliki dari negara itu efisien,
kan kaya nih akan sumber alamnya. Jadi faktor sumber daya alam dan faktor sumber daya manusia itu harus sesuai. Terus yang modal ketiga ada kekuatan institusional. Jadi stabilitas politik suatu negara itu yang efisien, yang kuat, yang kokoh dan tidak ada korupsi itu sangat membantu bagi proses terjadinya pembangunan ekonomi. Sampai sini paham ya? Allah paham Bu. Oke. Tadi sudah poin 1 sudah, poin 2 sudah, sama poin ketiga sekarang menuju ke tujuan ekonomi. Jadi tujuan ekonomi itu salah satunya yaitu yang pertama, meningkatkan penyebaran serta pemerataan distribusi barang kebutuhan pokok seperti kebutuhan pokok seperti apa saja? Sandang, terus pangan bagus, terus papan, terus ada pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Itu tujuan dari ekonomi. Terus yang kedua ada peningkatan standar hidup. Seperti yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan, terus peningkatan kesempatan kerja sehingga mengurangi terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Terus yang tujuan dari pembangunan ekonomi yang terakhir yaitu membebaskan diri atau individu dari sikap ketergantungan antara orang lain atau negara lain. Jadi negara Indonesia itu termasuk negara yang berkembang atau negara maju? Berkembang. Ya betul. Jadi Indonesia itu negara yang berkembang. Jadi kemiskinan yang terjadi di negara berkembang itu banyak diakibatkan karena adanya sikap ketergantungan negara itu dengan negara lain. Jadi poin 1 sudah, poin 2 sudah, poin 3 sudah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua ya? Bagus. Jadi intisari dari tujuan pembangunan ekonomi ada 3. Yang pertama, kecakapan. Ada yang tahu arti kecakapan di sini? Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oh bagus Mbak Lilin. Jadi kecakapan di sini adalah kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sendiri. Terus yang kedua ada jati diri. Ada yang tahu? Mbak Rizky mungkin mau menjawab apa yang dimaksud? Artinya menjadi manusia yang seutuhnya. Oke baik. Jadi jati diri itu artinya menjadi manusia yang seutuhnya, seperti manusia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh keamanan yang layak dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham. Oke, jadi habis ini Ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ada kelompok A sama kelompok B. Nanti kelompok A memberi pertanyaan, terus kelompok B menjawab, dan sebaliknya kelompok B memberi pertanyaan dan kelompok A menjawab. Ibu kasih waktu 10 menit ya dari sini. Oke Bu. Oke, sudah ya? Pertanyaan dari kelompok A mungkin sudah bisa dibacakan sekarang. Dari kelompok A yang mau saya tanyakan yaitu apa saja kriteria keberhasilan pembangunan ekonomi? Bagus pertanyaan.
ekonomi. Sudah Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan secara rinci jawaban dari kelompok B. Jawabannya sudah bagus, tapi Ibu akan menjelaskan satu persatu dulu. Jadi, kriteria keberhasilan dari pembangunan ekonomi bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Jika pendapatan nasionalnya itu tinggi, itu menandakan kapasitas produksi nasionalnya itu juga tinggi, sehingga menimbulkan penyediaan tenaga kerjaan. Terus lanjut ke apa tadi habis pendapatan nasional? Pendapatan per kapita. Oke, pendapatan per kapita. Jadi yang dimaksud di sini adalah kemampuan penduduk untuk mengonsumsi produksi. Terus lagi selanjutnya apa tadi? Distribusi pendapatan. Oke, jadi distribusi pendapatan. Jika distribusi pendapatan yang terjadi itu tidak merata atau terjadi ketimpangan, itu sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Terus selanjutnya Kesempatan kerja. kesempatan kerja. Jadi jika kesempatan kerja yang diberikan itu tinggi, maka penduduk dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi angka pengangguran. Terus Stabilitas ekonomi. Oke, stabilitas ekonomi bisa dilihat dari segi peningkatan pendapatan, terus penyediaan lapangan kerja, dan tingkat nilai harga produksi dalam negeri baik. Bagus sekali jawaban dari kelompok B. Terus kelompok B Pertanyaannya, apa strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh suatu negara? gitu, baik. Kelompok A mungkin sudah ada jawabannya. Sudah Bu. Apa saja strateginya? Yang pertama ada strategi pertumbuhan. Terus ada meningkatkan kualitas pendidikan. Terus Selanjutnya strategi ketergantungan. ya, baik. Yang terakhir ada strategi pendekatan kebutuhan pokok. Bagus sekali jawaban dari kelompok B. Kelompok A, maaf ya. Jadi yang dimaksud dalam strategi pertumbuhan di sini yaitu penanaman modal. Jadi penanaman modal yang secara efisien, terarah dan terfokus. Terus ada apa lagi tadi setelah strategi pertumbuhan? Ada meningkatkan kualitas pendidikan Bu. Jadi pendidikan itu sangat penting ya, karena pendidikan merupakan cerminan dari kualitas masyarakatnya ya. Terus ada strategi apa lagi? Ketergantungan. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kemiskinan yang terjadi di negara berkembang itu banyak terjadi karena adanya sikap ketergantungan bangsa itu dengan negara yang lain. Terus yang terakhir ada strategi apa tadi? Pendekatan kebutuhan pokok. Oke, pendekatan kebutuhan pokok. Nah, yang dimaksud di sini adalah kebijakan pemerintah